Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang saya pahami dalam video tersebut. Nah, yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama itu pengertian dari glikolisis. Nah, glikolisis sendiri adalah proses pemecahan glukosa atau gula di dalam darah yang melibatkan beberapa enzim. Nah, tahap pertama yaitu fosforilase glukosa oleh ATP. Itu tahap pertama yang ada di bagian sini. Bagian sini itu fosforilase glukosa atau penambahan gugus fosfat pada glukosa. Nah, reaksi ini dibantu oleh enzim heksokinase yang memisahkan satu kelompok fosfat dari ATP dan menambahkan ke glukosa, mengubahnya menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat yang berada di bagian sini. Nah, proses glikolisis yang memerlukan satu molekul ATP dan diubah menjadi ADP karena pemisahan satu kelompok fosfat. Nah, ATP dan ADP ini dia punya reaksi kimia yaitu C6H12O6 ditambahkan ATP ditambah heksokinase, itu dia menghasilkan C6H11O6P1 ditambah dengan ADP. Langkah berikut yaitu langkah kedua. Nah, langkah kedua itu ada memproduksi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat yang ada di bagian sini yaitu pembuatan fruktosa 6-fosfat. Proses glikolisis yang kedua ini dibantu oleh enzim fosfoglucosaisomerase. Tahap ini mengubah produk dari tahap sebelumnya yaitu glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat ini diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, fruktosa 6-fosfat ini merupakan isomer. Nah, kita harus ketahui bahwa apa itu isomer. Isomer yaitu molekul yang berbeda dengan rumus molekul yang sama tetapi susunan atomnya berbeda. Nah, reaksi yang terjadi pada tahap kedua yaitu reaksi kimia yang terjadi pada tahap kedua yaitu C6H11O6P1 ditambahkan enzim fosfoglucoisomerase, itu dia menghasilkan C6H11O6P1. Langkah ketiga. Nah, yang berikut yaitu langkah ketiga. Langkah ketiga itu memproduksi fruktosa 1,6 difosfat. Nah, pada tahap berikut ini fruktosa isomer 6-fosfat ini menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Dengan penambahan kelompok fosfat, konversi ini dibantu oleh enzim fosfoglucokinase yang memanfaatkan satu molekul ATP. Nah, reaksi kimia yang terjadi dalam tahap ini yaitu C6H11O6P1 ditambahkan enzim fosfofruktokinase itu ditambah dengan ATP, itu yang menghasilkan C6H10O6P2. Dalam tahap langkah keempat itu ada pemecahan fruktosa 1,6 difosfat. 1,6 difosfat ini menjadi dua molekul gula yang berbeda, keduanya isomer satu sama lain. Adapun gula yang terbentuknya adalah gliseraldehida fosfat dan fosfat hidroksiaseton. Reaksinya sebagai berikut. C6H10O6P3 ditambahkan enzim aldolase, itu dia menghasilkan C3H5O3P1 ditambahkan C3H5O3P1. Yang berikut langkah kelima. Langkah kelima itu interkonversi dua glukosa. Nah, di tahap ini yaitu fosfat dehidroksiaseton adalah molekul hidup pendek dibuat secara cepat kemudian diubah menjadi fosfat. Gliseraldehida itu enzim fosfat tireosa. Nah, jadi dalam totalitas tahap keempat dan kelima dari glikolisis ini dia menghasilkan dua molekul fosfat yaitu gliseraldehida. Reaksi kimia yang dihasilkan dalam tahap ini yaitu C3H5O3P1 ditambahkan enzim fosfat tireosa, dia menghasilkan C3H5O2P1. Dalam langkah keenam ini ada tahap keenam ini melibatkan dua reaksi penting. Yang pertama itu ada pembentukan NADH dan NAD.
di bagian sini pembentukannya, dan dengan menggunakan enzim fosfat dehidrogenase ini dari keduanya adalah menciptakan 1,3 asam bifosfogliserat. Dari dua molekul fosfat tersebut, gliseraldehida ini menghasilkan pada tahap sebelumnya. Reaksi kedua adalah sebagai berikut. Enzim fosfat dehidrogenase tireosa ditambah 2NAD ditambah 2H menghasilkan 2NADH ditambah 2H ditambah enzim fosfat dehidrogenase tireosa ditambah fosfat gliseraldehida ditambah 2 atau C3H5O3P1 ditambah 2P menghasilkan 2 molekul asam 1,3 bifosfogliserat atau C3H4O4P2. Nah, langkah ketujuh yaitu berada di bagian sini. Dalam langkah ketujuh ini melibatkan pembuatan 2 molekul ATP bersama dengan kedua molekul asam 3 fosfogliserat. Nah, dari reaksi fosfogliserat kinase pada 2 molekul asam 1,3 difosfogliseris yang dihasilkan dari tahap sebelumnya. Nah, dalam reaksi kimia itu C3H4O4P2 ditambah 2 ADP fosfoliserokinase, ya di situ dia akan menghasilkan C3H5O4P1 ditambah dengan 2 ATP. Tahap yang berikut yaitu langkah ke-8. Nah, di sini langkah ke-8 ini reaksi penataan ulang sangat halus yang melibatkan relokasi dari atom fosfor dalam asam 3 yaitu fosfogliserat dari karbon ke-3 dalam rantai untuk karbon ke-2 dan menciptakan asam 2 fosfogliserat. Reaksi kimia sebagai berikut. Nah, dalam reaksi kimia ini dia menghasilkan 2 molekul C3H5O4P1 ditambah enzim fosfogliseromutase, dia menghasilkan 2 molekul C3H5O4P1. Dalam langkah ke-9 itu yang menghilangkan molekul air. Nah, enzim enolase ini datang ke dalam untuk menghilangkan sebuah molekul air dari asam 2 fosfogliserat ini untuk membentuk asam lain yaitu asam fosfenol pirufat. Reaksi ini mengubah kedua molekul asam 2 fosfogliserat yang terbentuk pada tahap sebelumnya. Nah, reaksi kimia yang terjadi dalam langkah ini yaitu 2 molekul C3H5O4P1 ditambahkan enzim enolase menghasilkan 2 molekul atau C3H3O3 dan P1 ditambahkan H2O2. Nah, selanjutnya yaitu pembentukan asam pirufat dan ATP. Nah, tahap ini dia menghasilkan 2 molekul ATP dan 2 molekul asam pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Nah, pada 2 molekul asam fosfenol pirufat ini dia menghasilkan pada tahap sebelumnya. Hal ini dia memungkinkan setelah terjadi transfer dari atom fosfor dari asam fosfenol pirufat untuk ADP. Nah, reaksi kimia yang terjadi dalam tahap ini yaitu ada 2 molekul atau C3H3O3P1 ditambahkan 2 ADP ditambah enzim pirufat kinase. Itu dia akan menghasilkan 2 ATP ditambahkan 2 molekul asam pirufat. Nah, singkatnya seluruh proses glikolisis melibatkan pemecahan dari 1 molekul glukosa dan menghasilkan 2 molekul NADH dan 2 molekul glukosa dan menghasilkan 2 molekul NADH dan 2 molekul ATP dan 2 molekul air dan 2 molekul asam pirufat. Nah, kesimpulan dari tahapan terjadinya glikolisis ini dia itu menghasilkan 2 molekul NADH dan 2 molekul ATP dan juga 2 molekul air dan molekul asam pirufat.
Pemahaman saya tentang tahapan terjadinya glikolisis mulai dari tahap langkah pertama sampai dengan langkah ke-9, dan perlu kita ketahui bahwa terjadinya proses glikolisis itu yang tahap terakhir itu dia menghasilkan 2 molekul NADH dan juga 2 molekul ATP, 2 molekul air dan juga 2 molekul asam pirufat. Sekian dan terima kasih.